Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, juga para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah subscribe, like, comment, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu supaya tidak tertinggal video selanjutnya. Dan Abah selalu mendoakan saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah berjudul Perjalanan Manusia Pilihan Satria Peningit. Ini sebuah cerita hanya sebagai hiburan semata. Hampir semua kalangan ingin mengetahui atau ingin menemukan sang sosok manusia pilihan yang sering kita dengar dengan sebutan Satria Peningit. Tapi ada juga sebagian orang yang hanya menunggu. Dari banyaknya narasumber yang membahas dan berbagai versi, tentu mereka yang menjadi narasumber tentulah bukan orang sembarangan, dan mereka dibekali ilmu yang mereka kuasai, apakah sebagai spiritual atau dalam bidang keagamaan, juga dalam bidang lainnya. Patutlah kita ajungkan jempol. Semoga sang sosok yang sedang ditunggu-tunggu, apapun sebutannya, bisa ditemukan. Di sini Abah hanya bisa mendoakan karena kemampuan Abah belum bisa berkomunikasi dengan rohnya sang sosok manusia pilihan. Tentu Abah tidak untuk mencari sang sosok manusia pilihan, hanya memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tafakur, manakala kita membahas tentang manusia pilihan, ada sesuatu yang menurut hemat Abah, beliau tentunya mengalami suatu perjalanan secara dohir maupun secara batin. Dan hal ini hanyalah beliaulah yang lebih mengetahui secara detail. Abah hanya berusaha untuk membuka tabir perjalanan beliau. Tentunya tidak dengan membaca atau menulis, karena ini suatu perjalanan bagaimana beliau diperjalankan. Membicarakan tentang perjalanan beliau sebelumnya atau dalam proses beliau diperjalankan, tentunya terjadi pembersihan yang bersifat wadah atau dohirnya atau juga tubuh. Di dalam proses pembersihan pada dohirnya sebagai wadah, mungkin berproses lama yang intinya sang wadah akan ditempati ruh suci. Kemudian secara batin juga beliau dalam proses pembersihan yang bersifat yang tidak baik, tentunya lambat laun akan dihilangkan dengan cara mungkin beliau dengan sering berzikir atau juga bersolawat. Mungkin juga beliau mengerjakan sholat-sholat sunnah. Abah meyakini bahwa sang sosok manusia pilihan ini pada awalnya mempunyai seorang mursyid untuk membimbing beliau supaya lebih terarah. Di dalam perjalanannya atau diperjalankan beliau mungkin bertahun-tahun lamanya, beliau diberikan petunjuk-petunjuk yang pada awalnya beliau tidak menyadari. Dengan banyaknya peristiwa atau suatu kejadian yang beliau alami, baik berbentuk mimpi ataupun dalam keadaan terjaga. Yang Abah maksudkan di sini, tak kala Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam kepada hambanya yang terpilih, diberikanlah petunjuk atau ilham. Kalau untuk sekarang ini, kalau di zaman Nabi tentunya wahyu. Dalam tafakur Abah mempunyai suatu keyakinan bahwa yang dialami pada sosok manusia pilihan tersebut, beliau mengalami atau suatu pengalaman yang Abah katakan ada suatu kemiripan dengan junjungan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu
kemiripan tidak sama persis. Di antaranya beliau mendengar suara tanpa wujud yang diawali di sini Abah tamsilkan seperti mendengar suara gemrenceng lonceng, sehingga beliau merasa ketakutan sebagai orang biasa. Tentunya ada rasa takut dan rasa takut yang berlebihan sehingga beliau mengalami demam yang tinggi dan badannya menggigil karena ada rasa takut yang berlebihan. Dan dalam peristiwa yang lain beliau juga dadanya dibedah. Tentu di sini kalau Abah lihat dengan mata batin itu terjadi tak kalah beliau bermimpi. Beliau juga menurut mata batin Abah juga sudah dimiratkan secara ruh di Lauhil Mahfuz. Beliau tertidur dan dalam mimpinya beliau diharuskan menandatangani suatu perjanjian tertulis. Karena sang sosok manusia pilihan ini tidak mau, maka beliau dalam mimpinya dipaksa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Itu pun menurut Abah perjanjian secara ruh di Lauhil Mahfuz. Dan dengan terusnya berjalannya waktu dipertemukanlah beliau dengan sosok yang mukanya bercahaya berdiri di pintu Ka'bah. Di situ beliau persis di tengah-tengah antara Ka'bah dan makam Nabi Ibrahim. Tak kala beliau terkesima dengan cahaya yang sangat menyilaukan mata, dan sang sosok manusia yang bercahaya berkata, "Lihatlah ke belakang." Maka beliau tanpa disadari menoleh ke belakang. Tampaklah makam Nabi Ibrahim. Setelah melihat ke makam Nabi Ibrahim, beliau menatap ke depan karena cahaya yang bersinar di wajahnya begitu terang sehingga tidak terlihat wajahnya. Sehingga sang sosok manusia pilihan ini tertegun, siapakah manusia yang mukanya bercahaya yang ada di hadapannya. Dalam kekaguman dan merasakan kebingungan tanpa disadari, sang manusia yang mukanya bercahaya mengangkat kedua tangan untuk menyuruh mendekat, untuk dirangkul. Karena sang sosok ini tidak mengetahui siapa sosok yang di hadapannya, hanya tertegun tidak bisa mendekat. Terasa kakinya berat untuk maju ke depan, sehingga beliau tersadar. Dan banyak lagi peristiwa-peristiwa yang sebenarnya sang sosok manusia ini yang dialami. Karena keterbatasan Abah tidak mampu untuk mengungkap semuanya kejadian-kejadian yang Abah buka dalam tabir sang sosok manusia pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang keilmuan yang diberikan tentu dengan berjalannya waktu tentu bertahap menurut Abah dalam tafakur memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai keilmuan sang sosok manusia pilihan tersebut. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekurangan dan kesalahan datangnya dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.